Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursia dari TK Negeri 6 Pusat PAUD Tunas Bangsa. Perkenalkan, saya Adriana Raisyaifa Jafar dari UPTD SDN 137 Impres Kaimba. Perkenalkan, saya Sanurti Sri Rahayu dari UPTD SDN 137 Impres Kaimba. Dalam video ini, kami akan mendemonstrasikan coaching supervisi akademik dan berperan sebagai supervisor, coach, dan coachee untuk pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik. Oke ya, Alhamdulillah baik Bu Ana ya. Sebelum kita memulai proses coaching hari ini, saya sebagai supervisor dan Ibu sebagai coach. Kaki dulu salah. Cocok nih. Oke. Alhamdulillah baik Bu Ana, sebelum kita memulai proses coaching hari ini, saya sebagai supervisor dan Ibu sebagai coach ya. Di sini saya akan melihat proses coaching Ibu bersama dengan coaching Ibu Ayu sebentar ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapan, jadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Nah, nantinya rubrik penilaiannya akan menjadi acuan saya. Nah, pertama itu beberapa penilaian praktik ini, yaitu dalam video coaching ini ada beberapa tahapan nanti ya. Yang pertama itu pra-observasi, yang mana tahapan pra-observasi ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi ya Bu Ana, serta indikator apa yang akan dikembangkan dan dipraktik dan praktik ini oleh Bu Ana. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan observasi, yang mana akan mengamati kegiatan yang dilakukan Ibu, dan yang terakhir yaitu ada pasca observasi, yang mana nanti Ibu merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada coaching tadi, serta kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan sebagai kembali pada coaching selanjutnya ya Bu. Baik, Bu. Baik ya Bu Ana. Oke, baik, seperti yang sudah saya paparkan tadi Bu, pertama-tama kita akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching dilakukan ini sudah sesuai dengan alur Tirta, dan nanti ini memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee Ibu ya. Kemudian bagaimana nantinya coachee dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu selaku coach. Seperti itu ya Bu. Dan perlu diingat lagi Bu Ana, tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari pra ini ada beberapa pertanyaan pertama nih yang akan saya ajukan sebagai supervisor kepada Ibu. Bagaimana Bu, boleh ya? Boleh, Bu. Oke, yang pertama yaitu kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Bu, dalam kegiatan coaching ini saya ingin meningkatkan kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kompetensi dalam mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Oke, baik ya Bu, seperti itu. Yang kedua, kira-kira kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Ya, jadi kompetensi yang secara spesifik yaitu kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Berarti indikatornya terus nanti kan ada indikator ya Bu ya. Indikator bagaimana nih yang Ibu ingin
Jadi dalam proses coaching itu Bu, intinya pastinya saya ingin mendengarkan coach saya menemukan masalahnya. Jadi indikator yang ingin saya kembangkan yaitu coach bisa menemukan potensinya dalam memecahkan masalah yang dia hadapinya Bu. Oke, bagus sekali ya Bu Ana. Sekian bincang-bincang kita di praobservasinya ini. Silahkan Ibu melakukan tugas Ibu sebagai coach dan melakukan coaching terhadap coach Ibu. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ayu. Waalaikumsalam Ibu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini sehat Ibu. Alhamdulillah. Nah, pada coaching hari ini kan kita sudah janji ya. Kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai dari coaching hari ini Bu? Jadi tujuan saya itu yaitu saya ingin mendapatkan solusi dari salah satu murid saya yang enggan untuk masuk di dalam kelas. Jadi murid saya ini meskipun saya sudah memberikan nasihat semangat untuk masuk ke kelas, namun dia tetap bertahan tidak mau mengikuti proses pembelajaran. Jadi ini saya harapkan saya mendapat solusi dari permasalahan saya. Seperti itu ya Bu, jadi Ibu memiliki murid yang enggan masuk kelas ya Bu. Jadi dari kegiatan itu apa yang sudah Ibu amati tentang situasi tersebut? Terima kasih coach. Jadi saya sudah mencoba untuk menarik perhatian siswa tersebut, tetapi dia tampaknya cemas. Jadi sejak saya mencoba memanggil Ibu, membujuk siswa tersebut tetap menolak untuk masuk ke dalam kelas. Hal ini membuat saya jadi khawatir tentang bagaimana kondisi perasaannya, apa sebenarnya yang dia alami. Jika dia murid saya ini tidak mau masuk ke dalam kelas. Ya, itu merupakan salah satu kegiatan observasi yang sangat penting yang sudah Ibu lakukan. Apa yang menjadi penyebab utama Bu dari kecemasan siswa tersebut dari observasi Ibu tadi? Jadi menurut saya Bu, mungkin ya Bu ya, siswa saya ini mungkin belum terbiasa di lingkungan kelasnya yang baru ini, karena siswa saya ini murid pindahan ya Bu. Baru beberapa hari pindah karena katanya orang tuanya itu ditugaskan kerja di sini, jadi mengurus pindahan di sekolah ini Bu. Jadi mungkin faktor itu yang membuat dia merasa diasingkan di kelas baru. Kemudian saya juga melihat mungkin dia belum terbiasa dalam beradaptasi dengan cara belajar di kelas baru ini. Saya juga menyadari bahwa murid tersebut jarang untuk berinteraksi dengan siswa yang lainnya. Pada saat yang istirahat, saya melihat siswa ini hanya berdiam diri, tidak ingin bermain dengan temannya. Saya ajak itu, ayo nak main nak, tapi buat saya ini tetap saja tidak mau bermain sama temannya yang lain. Jadi mungkin ada solusi dari masalah saya ini. Ya, seperti itu ya dari hasil observasi Ibu. Nah, terkait temannya, bagaimana reaksi murid lain di kelas terhadap kehadiran siswa tersebut Bu? Dan apakah ada dukungan yang diberikan oleh teman-teman kelasnya terhadap satu siswa itu? Jadi saya melihat siswa lain di sini bersikap ramah, dan saya juga berusaha untuk bagaimana siswa saya yang lain ini untuk memulai obrolan dan memanggil siswa baru ini untuk ikut bermain, ikut
kegiatan-kegiatan yang lebih interaktif untuk membuatnya merasa lebih nyaman dan terlibat. Jadi dalam proses pembelajaran ini dia terlibat langsung, dan bisa juga nantinya saya akan melibatkan semangat saya dalam mungkin kerja bakti ya Bu, hari Jumat. Jadi anak-anak di sini bekerja sama, jadi ada interaksi bagaimana mereka membersihkan kelas, dan pada saat pembelajaran juga misalnya saya akan memberikan sebuah tugas proyek, ya, jadi mereka akan bekerja sama. Contohnya itu pada materi IPAS ya Bu, yang ini perubahan energi. Terus anak-anak nanti saya tingkatkan lagi dalam metode pembelajaran seperti itu. Jadi anak-anak tidak terdiam ya Bu. Sangat baik langkah yang Ibu lakukan nantinya, dan bagaimana Ibu akan menilai keberhasilan dari strategi yang telah Anda terapkan nantinya? Jadi nantinya Ibu, saya akan memperhatikan perubahan perilaku siswa tersebut, seperti apakah dia mau masuk kelas lebih sering lagi atau mulai berinteraksi dengan siswa lain. Saya juga bisa meminta umpan balik dari siswa tentang perasaannya setelah melakukan kegiatan tersebut. Baik Ibu Ayu, kita sudah masuk di sesi terakhir. Alhamdulillah Ibu Ayu sudah mendapatkan solusi sendiri ya Bu Ayu dari coaching tadi. Saya tidak memberikan saran apa-apa ya, hanya bertanya kepada Ibu. Dan terima kasih sudah berbagi Bu Ayu. Saya yakin dengan langkah-langkah yang Ibu rencanakan, siswa tersebut akan merasa lebih nyaman di kelas Ibu nantinya. Dan jangan ragu Ibu untuk membagikan perkembangan dalam sesi nanti ya Bu. Ya, terima kasih Bu Ayu. Ya, terima kasih Coach. Saya akan berusaha semaksimal mungkin dan berharap dapat melihat perubahan positif. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam. Kita berjumpa lagi di Pasti Operasi ini ya Bu. Barusan Ibu Ana sudah melakukan coaching ya bersama Bu Ayu. Nah mungkin sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama, bagaimana Ibu setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Bu, saya menjalankannya dengan menanyakan beberapa pertanyaan agar coaching saya tadi, yaitu Bu Ayu, menemukan sendiri solusi atas masalahnya Bu. Apa sih yang membuat Ibu melakukan seperti itu? Jadi karena tadi menurut saya percakapan yang sudah saya lakukan bersama Bu Ayu tadi sudah sesuai dengan indikator yang saya ingin capai, yaitu coach saya menemukan sendiri solusinya. Berarti ada umpan balik ya Bu Ana ya. Oke. Apa saja nih Bu yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan observasi coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tersebut? Jadi baik Bu, dalam proses coaching saya tadi, menurut saya sudah sesuai dengan alur TK Bu, karena awalnya saya menyampaikan tujuan dari coaching kami, dan juga saya sudah mengidentifikasi kasus dari Bu Ayu tadi yang dijalaninya, dan juga setelah itu saya menanyakan identifikasinya yang sudah sesuai dengan alur kita, sehingga saya bisa menggali Bu Ayu sebagai coach, dan dia menceritakan permasalahannya dan juga menemukan solusi dari permasalahan Sekali ya Bu Ana. Boleh saya memberikan hasil observasi saya Bu? Ya. Setelah mengobservasi Bu Ana kegiatan percakapan itu tadi bersama Bu Ayu tadi sudah berjalan dengan baik ya Bu, dan juga proses alurnya sudah sesuai seperti itu. Ya sesuai dengan alur kita. Jadi Ibu sudah berusaha menggali perihal
memberikan solusi dari permasalahannya. Nah, coaching tadi sudah pada saat coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Bagaimana nih pendapat Ibu setelah mendengar hasil observasi saya? Alhamdulillah Bu, saya senang sekali mendengar hasil dari observasi itu, dan saya berterima kasih juga atas apresiasi Ibu. Alhamdulillah sudah sesuai dengan harapan saya Bu. Namun saya juga ingin ada kompetensi lain yang ingin saya kembangkan lebih dalam seperti itu. Kompetisi apa ini Bu Ana? Coba dijelaskan. Jadi saya ingin memperdalam dalam hal menjadi pendengar yang aktif bagi coach saya, supaya dia bisa lebih jauh lagi menyampaikan unek-uneknya dalam kelasnya dan mencari solusinya sendiri. Oke, dari pasca observasi ini apa nih yang sudah terbayang-bayang di Bu Ana? Apa sih nih hasilnya? Mungkin Bu Ana sudah menemukan sesuatu lah dari coaching setelah pasca observasi ini. Jadi tentunya setelah pasca observasi ini dan pasca coaching tadi, saya akan memperdalam lagi kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi Bu, dan juga tidak lepas dari kompetensi sebelumnya yang mencapai tujuan dari indikator yang telah saya ingin kembangkan, agar kedepannya saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Mengembangkan kompetensi ini perlu bantuan ya Bu ya. Kira-kira siapa nih yang akan diminta bantuan untuk mengembangkan hal tersebut? Baik, terima kasih Bu. Dari bantuan-bantuan yang akan saya minta itu kemungkinan dari rekan-rekan guru saya, terutama yang satu sekolah dengan saya, dan juga mungkin pihak yang lebih memahami tentang proses coaching tersebut. Ini kan sudah ada ya Bu Ana, sudah Ibu sudah apalagi namanya cuma raba-raba gitu. Terus kapan nih waktu Bu Ana akan melaksanakan? Kira-kira minggu depan ya Bu, karena hari ini hari Jumat, hari Senin mungkin memerlukan beberapa waktu hari dulu, karena saya akan mencari dulu siapa kira-kira rekan guru saya yang bisa mengajari saya lebih dalam tentang metode coaching ini. Ya, jadi kegiatan supervisor saya sebagai supervisor kali ini ya kita sudah berbincang, sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil pengamatan. Nah, pengamatan saya kemudian percakapan Ibu berdasarkan percakapan coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur kita. Nah, kemudian menggunakan ingin mengembangkan kelanjutan sudah meningkatkan keterampilan coaching Bu Ana. Nah, kesimpulannya jadi semoga nanti ya Bu Ana ya ke depan kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, lebih mendalami lagi perannya sebagai coach. Oke Bu Ana, mungkin pertemuan kita sekian dulu Bu Ana ya. Semoga nanti bisa mempermanfaatkannya hasil supervisi saya juga bisa memberikan umpan balik terhadap Bu Ana nantinya. Oke, sekian ya perbincangan kita Bu Ana. Alhamdulillah sudah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Ayu. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, jadi pada kesempatan hari ini saya di sini akan memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu. Jadi saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Bu Adriana. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya Bu? Iya, makasih Bu Ayu. Saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Bu Ayu sudah bersedia ingin menjadi supervisor saat saya melakukan coaching nanti bersama Bu Ana ya. Baiklah Bu, sebelum Ibu memulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan ya Bu, dan nantinya saya juga akan bertanya kepada Ibu ya. Pertama, saya akan
menjelaskan tentang rubrik penilaian ya Bu dari coaching yang akan Ibu lakukan nantinya. Baik. Jadi jadi ada beberapa poin ya Bu yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching. Jadi saya akan melihat Ibu bagaimana Ibu melakukan percakapan coachingnya ya Bu. Apakah sesuai alur dengan alur Tirta atau tidak. Nah kemudian bahwa alur Tirta ini Bu ada beberapa alur ya Bu. Pertama yaitu ada tujuannya Bu ya. Kemudian identifikasi masalah. Yang ketiga itu kemudian rencana aksi Bu. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab ya Bu. Nah selanjutnya Bu, saya juga akan mengamati Ibu dalam melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah prinsip coaching ini Bu membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu. Nah selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa di sini maksudnya Bu, yaitu Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach ya Bu nantinya. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Ibu juga bisa merangkum maupun permasalahan dari coach nanti, dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coach ya Bu. Nah Bu, apakah sudah jelas Bu mengenai rubrik penilaiannya nanti Bu? Apa yang Ibu jelaskan sudah sangat jelas ya Bu. Pada saat melaksanakan coaching nanti saya juga berencana akan melakukannya sesuai dengan alur kita. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching tersebut ya Bu. Jadi saya rasa sudah cukup jelas Bu dengan rubrik yang Ibu jelaskan dan sampaikan. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu. Ya, pertama kompetensi coaching yang apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Begini ya Bu, pada saat melakukan coaching saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan tercapai, yaitu yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh atau presence ya, dan kedua tentang mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya, baik Bu. Jadi kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu bagaimana yang secara spesifik Ibu ingin lakukan pada observasi itu? Nantinya secara spesifik yang saya ingin observasi waktu saya diobservasi seperti itu yaitu bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti fokus pada kompetensi coaching ya Bu yang ingin diobservasi ya. Jadi mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Nah kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu ingin capai dalam sesi coaching ini? Yang pertama nanti saya mampu dengan lebih banyak mendengar ya. Jadi nanti ada umpan balik. Jadi daripada berbicara saya lebih banyak mendengar, serta nanti saya juga bebas dari judgement asumsi maupun asosiasi. Yang kedua saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, tidak lepas dari pertanyaan yang berbobot dan pertanyaan yang berasal dari mendengar saya seperti itu. Baik Bu. Jadi kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada coaching ini apa itu? Baik Bu, terima kasih. Seperti yang saya sudah bicarakan tadi Bu, yang pertama itu menyimak sesuai dengan apa yang tadi sudah sampaikan kepada Ibu, bagaimana saya dengan mendengar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan semua itu tidak terlepas dari bagaimana saya mendengar secara aktif seperti itu. Ya, baik Bu.
dalam pra observasi kita kali ini terima kasih sudah menjabarkan dengan rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi selanjutnya. Silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Ibu Adriana ya Bu. Nanti setelah melakukan coaching kita bertemu lagi ya Bu untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya Bu. Baik Bu, terima kasih karena sudah bersedia menjadi dan berbincang seperti kepada saya. Nah, sebelum saya melaksanakan coaching nanti saya harap ada maksimal lah nantinya Bu ya. Terima kasih Baik Bu, banyak ya Bu. sampai jumpa lagi ya Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ya, alhamdulillah sehat ya Bu Ana. Ya, baik Bu. Hari ini kita akan melaksanakan coaching yang insya Allah coaching yang kita laksanakan ini melalui alat kita ya Bu. Dan di awal ini saya ingin bertanya dulu kepada Bu Ana, kira-kira apa nih yang mau kita bicarakan pada hari ini? Baik Bu, jadi hari ini saya ingin membicarakan permasalahan saya dengan Ibu tentang beberapa siswa saya Bu yang pasif dalam pembelajaran yang saya bawakan hampir setiap harinya Bu di kelas saya. Oh, jadi ada siswa yang pasif dalam pembelajaran ya? Oke. Nah, nanti karena perbicaraan kita ini singkat ya Bu, nanti di akhir pembicaraan kita ini apa yang ingin Ibu dapat dari pembicaraan kita tadi? Baik Bu, jadi yang saya inginkan di akhir pembicaraan ini Bu, saya bisa menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana caranya saya dapat meningkatkan keaktifan siswa saya dalam kelas Bu, utamanya saat mereka belajar. Jadi biar siswa saya itu lebih bersemangat lagi dan lebih nyaman saat mengikuti proses pembelajaran di kelas Bu, seperti murid yang lainnya yang sangat bersemangat dan juga sangat aktif ketika mengikuti setiap proses pembelajaran di kelas Bu, baik itu saat presentasi, saat menyimak pembelajaran dan juga saat kegiatan berkelompok Bu. Seperti itu ya, oke baik. Jadi siswa itu lebih aktif dalam belajar. Sekarang saya coba ingin mencari informasi dari Ibu dulu nih. Menurut Ibu ciri-ciri siswa yang aktif saat belajar seperti apa sih? Ya, baik Bu. Jadi menurut saya ciri-ciri siswa yang aktif saat mengikuti pembelajaran yaitu mereka yang menyimak dengan baik ketika saya memberikan penjelasan dan juga memberikan contoh tentang materi pembelajaran yang saya bawakan, dan juga murid yang mengerjakan tugas sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran dan juga sesuai dengan instruksi yang ada di tugas-tugas tersebut Bu. Dan juga murid yang menyimak presentasi dari temannya saat temannya mempresentasikan hasil diskusinya atau hasil kerja tugas secara mandiri di depan kelas Bu. Juga siswa yang aktif ketika mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka Bu. Jadi intinya siswa aktif itu dia yang selalu aktif di dalam setiap kegiatan pembelajaran Bu. Itu menurut saya. Oh, seperti itu ya menurut Bu Ana ya. Sekarang saya mau informasi juga nih dari Ibu. Menurut Ibu sekarang siswa itu dalam belajar apa yang menyebabkan sih mereka kurang aktif sekarang ini? Jadi menurut saya Bu, dari pengalaman saya di kelas itu Bu, mereka kurang aktif dan pasif di pembelajaran yang saya bawakan itu karena saya perhatikan mereka masih kurang paham dengan materi yang saya bawakan, dan juga konsep dasarnya mereka tidak pahami sehingga mereka terkadang bengong, menghayal ataupun kadang mengajak rekan teman sebangkunya untuk berbicara ataupun bercanda Bu. Jadi teman yang lain juga ikut tidak konsentrasi. Jadi saya kadang-kadang juga melihat siswa saya ada yang melamun dan mengobrol secara berkelompok juga Bu. Jadi setelah saya melihatnya berarti mereka ini tidak paham Bu. Oh, seperti itu ya Bu Ana ya. Iya sih kalau kita lihat seperti itu ya.
Jadi berarti apa yang menjadi landasan ibu bahwa oh anak-anak ini yang menyebabkan pasif dan tidak aktif. Nah, baik Bu, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Kira-kira apa rencana Bu Ana untuk kedepannya? Iya baik Bu, jadi rencana saya mungkin selama ini saya mengajarnya dengan metode yang itu saja Bu, misalnya metode ceramah, metode kerja kelompok yang hanya itu saja. Contohnya saya gunakan metode jigsaw, itu terus saya gunakan. Jadi insya Allah saya akan berusaha untuk mengubah metode pembelajaran saya, misalnya menggunakan metode agar mereka aktif dengan sesuai kepintaran mereka masing-masing, Kesiapannya ya Bu Ana ya. iya, misalnya pembelajaran berdiferensiasi, agar mereka aktif sesuai dengan kesiapan belajar mereka, pemahaman masing-masing. Jadi tidak hanya satu kegiatan saja mereka fokusnya. Dan juga saya akan mencari referensi-referensi metode pembelajaran yang bisa membuat semua murid itu aktif di dalam kelas. Ibu akan menerapkan metode-metode pembelajaran ya, maupun referensi yang baru seperti itu Bu. Kita bisa nanti ambil beberapa referensi ya Bu Ana ya. Kira-kira ada tidak yang bisa membantu Ibu? Insya Allah Bu, di sekolah kami tuh Bu, kolaborasi dan kerjasamanya sangat baik. Jadi saya akan kalau bisa saya akan menanyakan ke semua rekan guru saya, utamanya di fase saya sendiri yaitu fase C kelas tinggi, di mana kami tuh bekerja memiliki KKG mini. Di KKG mini itu saya akan menanyakan bagaimana kira-kira masukan dari mereka, metode yang bisa saya gunakan untuk menemukan solusi agar murid saya berpartisipasi aktif di dalam proses pembelajaran Bu. Oke, seperti itu rencana Bu Ana ke depannya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Ana akan melakukan, rencananya kapan sih Bu Ana seperti itu? Ya, rencananya saya mau menyusun model itu saat insya Allah kalau bukan pekan depan Bu, ya pada saat libur semester Bu, ataupun di minggu setelah saya memberikan soal formatif atau ujian formatif atau sumatif Bu, agar saya bisa lebih fokus lagi untuk meningkatkan modul pembelajaran saya dengan metode pembelajaran yang lebih baru lagi, dan saya bisa melihat hasilnya nantinya Bu. Oh iya, seperti itu. Berarti tahun ajaran baru, ada metode baru, ada inisiatif-inisiatif baru ya Bu Ana ya. Oke, baiklah. Harapannya begitu, lebih nanti Bu Ana ya, semangat ya Bu ya. Nah baiklah Bu, kita sudah memasuki akhir dari percakapan ini. Nah pada titik ini kira-kira apa nih yang Ibu dapat dari percakapan kita kali ini Bu? Baik Bu, terima kasih yang saya ucapkan kepada Ibu, karena menurut Ibu saya ditanya-tanya tadi di coaching, saya sudah menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas Bu. Yang tadinya saya merasa kecewa dan merasa pusing sendiri dalam kelas, tetapi setelah di coaching oleh Ibu, saya jadi kepikiran solusi apa yang akan saya lakukan nantinya Bu. Baik ya Bu ya. Saya pikir coaching ini dapat bermanfaat ya dari apa yang kita sudah bahas. Selanjutnya nanti saya berharap Ibu bisa menerapkannya ya, menerapkan rencana-rencana yang akan Ibu tadi laksanakan. Terus saya juga berharap Ibu bisa berbicara lagi dengan saya untuk melihat hasil perubahan-perubahan apa sih yang di kelas Ibu yang sudah diterapkan. Saya juga ingin mengucapkan ini terima kasih Bu ya atas pertemuan hari ini. Saya rasa cukup sampai di sini dulu pada pertemuan kita. Saya undur diri ya Bu Ana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Ayu. Luar biasa ya Bu, coaching tadi saya lihat
sudah berjalan lancar ya Bu. Kalau saya lihat nih Bu, perasaannya Ibu bagaimana setelah melakukan coaching tadi Bu? Ya Bu ya, berjalan lancar alhamdulillah. Nah setelah melakukan coaching tadi saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga sangat bahagia ini bercerita banyak dengan coaching, sehingga semua permasalahan yang dihadapi oleh coaching itu bisa tersampaikan dengan luasnya seperti itu. Bu, jadi pada coaching tadi Ibu merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu sudah harapkan ya. Pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi Ibu? Ya Bu ya, jadi setelah melaksanakan coaching tadi saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, sudah fokus ya pertanyaannya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta dan mendengar secara aktif seperti itu. Ya baik Bu, jadi sudah tercapai ya Bu tujuan ya atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya Bu. Alhamdulillah sudah Ibu. Izinkan saya Bu menyampaikan hasil supervisi saya tadi ya Bu. Silakan Ibu. Jadi berdasarkan observasi menurut saya Bu ya yang sudah saya lakukan, percakapan coaching yang tadi Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik Bu. Dan di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu. Dan pertanyaan-pertanyaan Ibu sudah berbobot sehingga di sini Ibu sudah menanyakan tujuan ya yang ingin dicapai pada coaching dalam sesi coaching tadi ya Bu. Nah, mengarahkan Ibu untuk mengidentifikasi permasalahan dalam merencanakan aksi untuk menyelesaikan masalah, dan Ibu juga sudah memancing untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dan menjalankan rencana aksinya. Nah selain itu Ibu sudah menerapkan ya Bu prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching, artinya di sini Ibu sudah melakukan kesadaran penuh dan Ibu sudah melakukan kehadiran penuh. Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang disampaikan pada saat pra-observasi tadi. Ibu fokus pada kompetensi yang ingin diobservasi ya Bu. Menurut saya itu sudah sangat baik Bu ya, Ibu sudah lakukan. Kemudian Ibu sudah mampu mencapai sesuai harapan yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi ya Bu. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai Ibu. Terima kasih Bu, saya sangat senang mendengarnya. Terima kasih juga atas umpan balik Ibu yang sudah Ibu berikan. Sama-sama Bu. Dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berikutnya? Nah, kompetensi yang berencana saya ingin kembangkan ke depannya itu terus melakukan latihan-latihan intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Nah, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching berikutnya, saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach saya, lalu coach saya bisa menyampaikan apapun dari permasalahannya Ibu. Baik Ibu, jadi saya berharap kompetensi yang Ibu akan kembangkan nantinya itu akan berhasil dan tercapai ya Bu. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi ini dengan Ibu memperbanyak praktik coaching ya Bu. Ya Bu, nanti saya akan berusaha ya Bu terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya saya bisa akan lebih baik lagi seperti itu. Baik Bu, jadi kira-kira kedepannya hal lain apa yang ingin Ibu sampaikan lagi? Kalau saya sudah cukup ya. Baik Bu, kalau begitu sampai jumpa lagi ya Bu di lain waktu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Adriana.
bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat Ibu hari ini. Alhamdulillah. Baik Bu, sebelum kita memulai proses coaching hari ini, saya sebagai supervisor dan Ibu sebagai coaching, di sini saya akan menjadi melihat proses coaching Ibu bersama dengan coachingnya. Namun sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian kita dalam observasi saya. Nah, nantinya rubrik penilaiannya akan menjadi acuan saya untuk menjadi penilaian dalam observasi saya. Nah, nantinya rubrik itu akan menjadi beberapa penilaian dari praktik Ibu, yaitu dalam praktik coaching ini ada beberapa tahapan. Yang pertama tahap observasi, yang mana tahap pra-observasi ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa yang Ibu kembangkan dari praktik coaching ini. Terus yang kedua ada pelaksanaan observasi, yang mana nantinya Ibu sebagai coach dan ada coachingnya, dan saya akan mengamati kegiatan tersebut yang dilakukan Ibu bersama coach Ibu, dan ada juga pasca observasi yang mana nanti Ibu akan merefleksikan apa yang sudah Ibu kembangkan dari proses coaching yang Ibu lakukan bersama coach tersebut Bu. Selanjutnya Ibu sudah paham sampai sini Bu? Ya baik Bu, saya sudah paham. Terima kasih atas penjelasannya ya Bu. Oke. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pertama-tama kita akan diskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu Ibu. Hal yang ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan Ibu sudah sesuai atau belum dengan alur tirta yang kita telah pelajari sebelumnya. Dan nanti Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Kemudian bagaimana nantinya coach dapat merespon atau menanggapi pertanyaan Ibu selaku coach. Nah, begitu ya Bu. Iya Bu. Dan perlu diingat ya Bu, tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari pra ini ada pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu. Boleh Bu? Iya Bu, silakan Ibu. Oke. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini Bu? Ya baik Bu, jadi pada kegiatan coaching kali ini Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mendengarkan aktif dan juga dalam mengajukan pertanyaan berbobot Ibu, mungkin seperti itu. Jadi ada dua ya Bu. Iya Bu. Kira-kira kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Ya Bu, baik Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu secara spesifik adalah kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot dan bagaimana nantinya saya dapat mendengarkan pernyataan dari coach dan terus menggali masalah yang dihadapi agar mendapatkan solusi dari masalah yang coach hadapi. Jadi dari hal tersebut berarti ada indikator yang akan Ibu kembangkan. Kira-kira apa yang akan Ibu kembangkan di indikatornya? Iya Bu, jadi indikator yang ingin saya kembangkan itu tentunya dalam proses coaching ini Bu, saya ingin coach di sini bisa menemukan potensinya dalam memecahkan masalahnya Bu. Seperti itu. Baik, kalau begitu sekian praobservasi kali ini. Silakan Ibu lanjutkan kegiatan coachingnya bersama coach Ibu ya. Baik Bu, terima kasih Jumpa Ibu Ayu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Ya, selamat sore Ibu hari ini Bu. Selamat sore Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah ya Bu. Dari coaching hari ini Bu, saya mau mendengar tujuan yang ingin Ibu capai pada coaching kali ini Ibu. Kira-kira ya. Ini ya Bu, dari permasalahan saya menyampaikan sedikit nih terkait ada peserta didik saya sampai saat ini belum bisa mandiri, bahkan di dalam kelas masih ditemani oleh ibunya, baik itu saat belajar, makan, ataupun sedang bermain. Susah pisahnya seperti itu. Oh begitu ya Bu. Jadi apa yang Ibu lihat
sebagai tantangan utama ketika ada peserta didik ibu yang masih memerlukan pendampingan ibu, terutama pendampingan dari ibunya di dalam kelas? Ada beberapa tantangan sih Bu, namun yang lebih ini saya rasa tantangannya adalah peserta ini didik ini kurang percaya diri seperti itu untuk melakukan tugasnya sendiri. Mereka cenderung menunggu instruksi dari ibunya, mereka cenderung sedikit-sedikit, Bu minta tolong, atau Bu tolong pegangin tangan, seperti itu. Nah, dan ini membuat mereka tidak belajar untuk mengambil inisiatif bekerja secara mandiri. Seperti itu ya Bu. Jadi bagaimana ibu merasa ketika melihat murid ibu tidak dapat berfungsi secara mandiri? Saya sebetulnya sangat khawatir ya Bu Ayu, karena saya ingin mereka belajar dan berkembang. Saya juga sedikit merasa kebingungan nih, karena saya tidak bisa memberikan pendidikan secara optimal jika mereka terus tergantung kepada orang lain, seperti itu. Ya, Bu. Jadi dari masalah yang ibu hadapi ini, apa sih langkah-langkah yang ibu sudah coba untuk mendorong murid ibu ini menjadi lebih mandiri, ibu tidak perlu lagi didampingi oleh ibunya? Oke. Saya sudah mencoba memberikan sedikit kebebasan dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan, seperti mengizinkan mereka memilih kegiatan yang mereka ingin lakukan terlebih dahulu, tapi tampaknya masih enggan, anak tersebut masih enggan melakukannya tanpa ibu di sisi mereka. Begitu ya Ibu. Jadi apakah ibu ini pernah berbicara dengan ibu dari orang tua murid ibu tersebut tentang peran mereka di dalam kelas, dan apa tanggapan ibu? Sudah ya, Coach, saya sudah berbicara dengan beberapa ibu dan mereka juga sudah mengakui bahwa mereka khawatir jika anak mereka tidak bisa melakukan segala sesuatunya, bahkan berkegiatan itu secara mandiri. Namun mereka merasa bahwa kehadiran mereka justru membuat lebih nyaman, begini maksudnya Bu Ayu. Terkadang kalau anak tersebut berpisah dengan ibunya menangis seperti itu, jadi ini membuat hati anak tersebut tidak nyaman. Berulang kali hal ini terjadi di kelas saya seperti itu, Bu Ayu. Jadi ibu, dari masalah yang ibu sudah jelaskan tadi, apa harapan ibu ke depannya untuk meningkatkan kemandirian peserta didik ibu dalam waktu dekat ini? Saya harap Bu, mereka bisa mulai berani melakukan beberapa kegiatan pembelajaran sederhana tanpa bantuan ataupun didampingi oleh ibu. Saya ingin melihat mereka melakukan setidaknya satu tugas lah setiap hari secara mandiri, seperti itu Ibu. Ya baik Bu, ya bagus sekali ya Bu. Harapan ibu ke depannya ini, jadi dari harapan ibu ini apa perubahan kecil yang akan ibu terapkan untuk membantu murid ibu dalam agar mulai merasa mandiri? Iya Bu, mungkin saya bisa mulai dengan mengadakan permainan dan aktivitas kelompok di mana mereka diharuskan bekerja sama tanpa bantuan atau didampingi ibu lagi. Dengan cara itu mereka bisa belajar membangun dan mengembangkan lagi kepercayaan dirinya, Ibu. Ya bagus sekali ya Ibu. Jadi kedepannya Ibu akan meningkatkan kemandirian murid Ibu ya. Bagaimana Ibu nantinya akan mengukur kemajuan murid Ibu dalam menjadi lebih mandiri? Saya bisa mencatat berapa banyak peserta didik yang mampu menyelesaikan tugas tanpa bantuan, terutama murid saya yang bermasalah ini. Berapa sih kegiatan yang bisa mereka lakukan seperti itu Ibu, dan memperhatikan perubahan sikap mereka saat mereka dibiarkan sendiri tanpa didampingi oleh ibunya lagi. Iya, bagus sekali ya Bu. Jadi ada permainan ya Bu dalam proses pembelajaran. Apakah
ada sumber daya atau dukungan tambahan yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan Ibu nantinya? Saya rasa jika pelatihan untuk guru tentang cara mengatasi ketergantungan tersebut itu akan sangat membantu sekali. Ini bentuk dukungan yang sangat bagus untuk pelatihan guru ya Bu. Selain itu saya juga butuh dukungan dari pihak sekolah untuk melibatkan orang tua dalam proses ini juga sangat penting seperti itu Bu. Baik Bu, bagus sekali ya Bu. Jadi Ibu akan melakukan pelatihan ya Bu nantinya. Jadi kapan rencana Ibu ini ke depannya akan melakukan pelatihan Ibu? Saya rasa segera mungkin agar lebih efektif ke depannya dan pelaksanaannya di kelas juga nanti setelah pelatihan cepat terlaksana, dan dari pelatihan itu akan ada dampak positif bagi peserta didik nantinya dan juga berdampak bagi guru juga dalam proses pembelajaran ke depannya. Nah, namun sebelum itu ini harus terencana dulu secara terstruktur ya Bu Ayu, seperti itu. Ya baik Bu, jadi dari percakapan kita tadi Bu, apa yang Ibu bisa dapatkan dari coaching hari ini? Oke, terima kasih Coach. Dengan adanya percakapan ini saya sudah dapat gambaran seperti itu, bagaimana saya nantinya membuat perubahan pada cara saya membimbing peserta didik, pendekatan saya kepada peserta didik, bagaimana saya nantinya mengaplikasikannya di sekolah terutama dalam saat pembelajaran. Ya, Alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah dapat gambaran nantinya ke depannya bagaimana menciptakan pendekatan yang bagus, variatif pada peserta didik. Oke Bu, saya pikir percakapan kita cukup ya Bu untuk saat ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Coach ya, terima kasih. Saya tunggu ya Bu kabar baiknya nanti. Oke, ya. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Adriana. Nah, barusan Bu Ayu sudah melakukan coaching ya bersama Ibu Nursia. Ya Bu. Nah, mungkin sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu. Ya Bu, ya Bu. Yang pertama, bagaimana setelah Ibu melakukan coaching tadi? Ya Alhamdulillah Bu, dari percakapan yang tadi saya sudah lakukan, Alhamdulillah coach sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan proses berjalan sesuai dengan alurnya Bu. Jadi sudah berjalan dengan alur yang menurut Ibu. Menurut Ibu kenapa Ibu menilai seperti itu? Oke Ibu, menurut saya tadi percakapan saya sudah saya lakukan bersama Ibu Nursia sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan tadi, begitu Ibu. Oke, berarti apa saja nih Bu yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan observasi coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Jadi tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta Bu, di mana saya tadi sudah menanyakan tujuan dari coaching kita hari ini, kemudian mengidentifikasi rencana dan kemudian bagaimana Ibu bertanggung jawab sesuai dengan alur tersebut. Ibu Nursia bisa menggali dan dalam menceritakan masalahnya, Ibu Nursia juga dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ya, luar biasa ya Bu. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya Bu? Ya, baik Bu, silahkan Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Setelah saya mengobservasi Bu Ayu, kegiatan percakapan tadi bersama Bu Nursia sudah berjalan dengan baik Ibu ya. Dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Ya. Jadi Ibu sudah berusaha mengenali perihal informasi dan dari pertanyaan yang Ibu ajukan. Pertanyaan berbobot itu tadi sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya dari coaching tadi, dan sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, bagaimana nih pendapat Ibu setelah mendengarkan hasil pengamatan saya? Ya, Bu. Jadi alhamdulillah ya Bu, senang sekali. Terima kasih atas apresiasi yang Ibu berikan kepada saya. Jadi tadi itu alhamdulillah Ibu sudah sesuai dengan yang diharapkan ya Bu.
Namun di sini saya juga ingin ada kompetensi lain yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi, Bu. Baik, kira-kira kompetensi apa saja yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching tadi, Bu? Jadi yang ingin saya kembangkan itu, Bu, saya ingin menjadi pendengar yang lebih aktif sehingga saya dapat terus menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga coach dapat mengutarakan pernyataan-pernyataan yang dialaminya, mungkin seperti itu, Ibu. Baik, dari diskusi kita ini apa sudah terbayang oleh Ibu? Apa yang sudah terbayang? Ya, Bu, jadi menurut saya itu, Bu, yang sudah terbayang oleh saya tentunya saya akan berlatih kembali, Bu, dalam memperdalam kompetensi saya tentunya dengan bantuan Ibu ya, Bu, nantinya dan berbagai praktik coaching ke depannya, Ibu. Baik, saya tentunya waktunya kapan, Bu, nih akan dilaksanakan? Jadi menurut saya, Bu, secepatnya ya, Bu. Kira-kira, Bu, dalam waktu dekat ya, Bu, insya Allah minggu depan saya akan melakukannya, Ibu. Baik, Ibu, dari kegiatan supervisi kita kali ini kita sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil pengamatan saya, kemudian percakapan Ibu. Berdasarkan percakapan coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian menggunakan alur tirta dan ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dalam tingkat meningkatkan keterampilan coaching. Itu ya, Bu. Ya. Kemudian kesimpulannya semoga nanti kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Dan demikian juga observasi kita hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Dan saya tutup ya pertemuan kita kali ini, Bu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, Bu, terima Oke, kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu Ayu. Waalaikumsalam, Bu Adriana.